Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Sherly Susanti, dalam segmen horror story. Saya akan membawakan sesuatu yang beda dari biasanya. Yang biasanya saya membawakan sesuatu sehari-hari pekerjaan saya di Taiwan. Kali ini saya akan mengulik sesuatu hal yang berbau mistis. Seperti apa? Tentunya saya mendapatkan cerita ini kisah nyata dan mendapatkan izin dari si pemilik. Cerita ini berjudul Rumah Kontrakan, yang saya ambil ceritanya dari nama FB Dian Agustiati. Setiap ceritaku adalah pengalaman pribadi. Mungkin ini cerita akan banyak orang yang tidak percaya. Tinggal di kota X. Rumahku bersebelahan dengan rumah yang kosong, tapi pemiliknya seminggu sekali pasti datang untuk membersihkan rumahnya. Di komplek ada pedagang mie dok-dok yang suka keliling, tapi anehnya dia tidak pernah lewat di depan rumahku. Sampai suatu malam aku mendengar bunyi mie dok-dok. Buru-buru aku tungguin di depan pintu. Dari kejauhan sudah terlihat gerobaknya. "Bang, sini bang," ucapku. Akhirnya dia berhenti di depan rumahku. "Kue tiaw goreng satu ya," ucapku. "Iya bu," katanya. Sambil nunggu dibuatin, aku masuk ke rumah. Tak lama tiba-tiba abang penjual berlari sambil berteriak, "Tolong, tolong, ada setan," ucapnya ketakutan. Dia tinggalkan gerobak yang apinya sedang menyala. Karena kaget, buru-buru aku buka pintu dan sempat melihat abang penjual lari terbirit-birit. "Ya Allah, ada apa sih? Mana setannya?" ucapku. Buru-buru ku matikan kompornya. Kutunggu tak kunjung datang. Abang penjual pun datang kurang lebih setelah saya tunggu 1 jam bersama temannya. "Mas, kok ditinggal dagangannya?" ucapku. "Maaf bu, saya mau pulang. Terus kue tiaw saya gimana?" tanyaku. "Nggak jadi bu, nggak bisa saya buatin," sambil dia mendorong gerobaknya menjauh. Ya Allah, ada-ada saja sih. Selang beberapa hari kemudian, ada yang datang untuk mengontrak rumah di sebelahku. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan adiknya serta kedua anaknya. Mereka sempat berkenalan denganku. Di hari ketiga, kalau tidak salah sekitar jam 10 malam, tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah sebelah. "Tolong, tolong, ya Allah, tolong." Karena suaranya keras, para tetangga pun berdatangan termasuk saya. "Tolong pak, tolong adik saya gantung diri," ucap ibu itu dengan tubuh yang menggigil sambil menangis. Para bapak-bapak pun dengan sigap dan cepat memasuki rumahnya. "Astagfirullahaladzim, cepat, cepat tarik, ambil kursi," seru salah satu orang bapak-bapak. Aku justru tertegun. Bagaimana bisa? Orang itu tergantung dengan kain, sementara plafon atas tidak ada kayu. Dan bagaimana caranya dia menggantung diri tanpa ada kursi untuk pijakannya? Sesuatu yang berat mulai kurasakan. "Ya Allah ya Robbi, kok bisa?" tanyaku dalam hati. Sampai akhirnya dia pun dapat diturunkan. Dan alhamdulillah ternyata masih hidup. Setelah sadar, dia baru menangis meraung-raung minta malam itu juga pindah. Tanpa tunggu lama, dia pun menelpon suaminya dan menceritakan segalanya. Tapi apa yang terjadi? Suaminya sedang bertugas malam itu, jadi dia tidak pulang. Alhamdulillah ada tetangganya yang baik hati dan mengizinkan mereka untuk menginap 1 malam sampai suaminya pulang. Saat ditanya kenapa bisa tergantung, dia menceritakan awalnya dia seperti mendengar suara wanita menangis. Dia mendekati karena dia mengira kakaknya yang menangis. Baru dia membuka pintu, tiba-tiba dia seperti dijambak rambutnya hingga terjatuh. Belum sempat hilang kagetnya, kain yang di atas kasur seperti terbang melilit lehernya. Lalu badannya terangkat ke
atas jelasnya. Dia sudah mencoba berteriak minta tolong, tapi seperti mulutnya dibekat oleh tangan besar dan berkuku panjang dan hitam. Untung mbaknya cepat-cepat datang ke sini sambil tidak berhenti menangis. Dari raut mukanya terlihat seperti orang yang sangat ketakutan dan tidak berhenti dia menangis. Akhirnya mereka menginap di rumah tetanggaku yang lain. Setelah itu saya masuk ke dalam rumah. Di kepalaku terus berputar rasa tidak percaya. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana setan bisa melakukannya? Saya buru-buru mengambil air wudhu dan sholat sunnah karena masih ada rasa takut. Kusuruh pembantuku untuk tidur di kamarku. "Nung, bangun, temenin ibu tidur di kamar," ucapku. "Bapak kayaknya nggak pulang, mungkin tidur di toko," ucapku lagi. Setengah sadar dia menjawab, "Iya bu." Sambil dia bangun, dia mengambil kain untuk selimutnya. "Nggak usah bawa kain," ucapku menghardiknya. Mungkin karena masih terbayang perihal tadi tanpa sadar aku membentaknya. Iya bu," ucapnya kaget. "Pakai selimut ibu aja ya," ucapku pelan dan menyesal telah membentaknya. Digelarnya kasur tipis di sebelah samping kasurku. Baru aku rebahan, tiba-tiba suara yang keras menghantam tembokku. Brak! Seperti benda yang besar dan berat terlempar ke tembok. Aku dan Nunung sama-sama kaget berteriak, "Astagfirullahaladzim, apa itu bu?" tanya Nunung. Belum selesai sampai di situ, terdengar suara menderit seperti meja atau apapun itu ditarik hingga bunyi berderit di lantai. Ya Allah, malam itu terasa begitu panjang dan menakutkan. Tak lama, suara tawa yang berat terdengar di sebelah rumah, dan suara mengetok-ketok dinding terus berbunyi. Tak berhenti aku tetap berdoa. Ayat kursi dan Anas berulang-ulang ku baca, begitupun si Nunung. Tak berhenti dia berzikir. "Kenapa baru sekarang?" ucapku dalam hati. "Selama ini tidak ada gangguan apapun," ucapku. Ku telepon berulang kali suamiku tapi tidak diangkat. Tak lama, rumah sebelah mulai sepi, tidak terdengar lagi pukulan ke tembok atau sesuatu benda yang terseret. "Bu, kayaknya tetangga sebelah udah berhenti ributnya deh bu," ucap Nunung. "Emang ada orang ribut?" sambil tertawa, jawabku. "Kan tadi dengar seperti ada orang tertawa," ucapku lagi. Nunung terdiam. Tiba-tiba kami mendengar bunyi suara. Kami berdua melompat kaget. Astagfirullah. Ternyata bunyi HP-ku. Panggilan telepon dari suamiku. Dia jelaskan bahwa tidak bisa pulang dan tidur di toko. Ya Allah, lengkaplah penderitaanku untuk malam ini. Tak lama, suasana benar-benar sepi. "Udah Nung, tidur aja," ucapku. Kami tertidur dalam keadaan yang benar-benar ketakutan. Belum lelap tidurku, aku seperti mendengar suara rintihan di luar rumah. "Tolong, tolong saya," ucapnya dibarengi dengan tangisan. Saya benar-benar tidak berani bergerak, apalagi mencari sumber suara itu. Sampai tiba-tiba ada yang melompat ke arahku. "Bu, Nunung tidur di sebelah ibu ya. Kayak ada suara yang nangis di depan," ucapnya ketakutan. Aku terdiam pura-pura tidur, dan baru kali ini aku tidur berpelukan dengan pembantu. Pagi hari, kulihat tetanggaku sudah bersiap-siap untuk pindah. Ada beberapa tetangga yang ikut membantu. Tak lama, datang pemilik rumah. Dia meminta maaf dan dikembalikannya uang kontrakan. Raut wajahnya seperti ada rasa bersalah dan takut. Entahlah ada cerita apa di dalam rumah kontrakan itu dahulunya. Terima kasih yang sudah menonton ceritanya. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Ibu Dian Agustiati. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, biar aku makin semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.